Baik, selanjutnya pada video kali ini kita akan membuat validasi untuk stok buku. Validasi untuk stok buku dalam hal ini kita akan membuat bagaimana untuk mendeteksi jumlah buku yang keluar, kemudian melakukan sehingga jadi berkurang. Contohnya seperti jika kita masuk ke tabel buku. Oke, saya masuk ke tabel buku. Kita coba klik di buku ya. Misalkan dari jumlah buku yang dipinjam, maka akan berkurang sebanyak jumlah buku yang dipinjam. Oke, kita langsung saja ke proses pembuatan satu codingannya. Kita masuk ke data peminjaman. Data peminjaman kita coba tambah data dulu. Kemudian tanggal kembalinya kita kasih kita simpan dulu. Oke, seperti ini. Kemudian akan di sini kita coba testing. Misalkan kita ada jumlahnya 30 ya. Oke, maka di saat kita simpan pengenalnya nanti itu stoknya itu ada di perpustakaan akan diambil dan dikurangi dengan jumlah yang kita ambil. Oke. Kita masuk ke prosesnya, kita ke update gitu. Kita ke digital permanen. Oke, di sini kita masukkan script untuk mencari data di dalam database. Mencari data di dalam tabel buku saya. Di sini masukkan scriptnya. Data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan gelar kata, kemudian MySQL query. Di sini kita tambahkan untuk dolar konektor, kemudian select bintang, select bab detail, ID pinjam, detail ID pinjam, kemudian ID pinjam, kemudian di sini kita tambahkan untuk detail. Selanjutnya di buku, kemudian ID buku,
Di sini kita tambahkan jumlah buku dati dia mengambil untuk jumlah buku. Kemudian di sini kita tambahkan untuk detail. Detail untuk mengambil juga jumlah. Selanjutnya kita di sini tambahkan status. Kemudian kemudian di sini saya tambahkan from detail. Kemudian di sini kita tambahkan buku, kemudian where ID buku, where buku ya, jadi dia mengambil untuk ID buku. Selanjutnya saya tambahkan untuk detail. Kita belum detail dia mengambil untuk ID bukunya. Selanjutnya dari ID buku ini sama dengan detail. Kemudian di sini kita tambahkan detail. Detail ID pinjam. Selanjutnya sini kita tambahkan untuk like-nya. Setelah berikutnya kita lihat, kita kasih jarak dulu. Di sini kita tambahkan untuk dolar. Yang kita ambil itu dolar nama variabel. Dolar nama variabel. Oke. Kedua kita tambahkan if, kemudian string untuk no source. Di sini kita tambahkan itu dolar kita. Kemudian kita buka kurung. Di sini kita menggunakan ipso untuk dolar d. Di sini untuk nama filenya, ini kita ganti ya. Oke, kita cek dulu. Kira susah pakai infonya. Kita ambil untuk dolar variabel. Kita ambil ini saja, letakkan lagi di sini. Untuk dolar variabel 4, filternya kita hapus. Oke, ini
kemudian untuk ID admin Ctrl J di bawah, variabel 5 D untuk custom. Selanjutnya untuk update pinjamnya kita letakkan di bagian atasnya juga. Di sini kita tambahkan untuk update buku. Selanjutnya status ini kita ganti dengan jumlah buku. Selanjutnya di sini kita cek dulu. Ini kita ganti dengan variabel. Selanjutnya di sini kita hapus nanti dia akan mengambil ID pinjam, ID bukunya, ID pinjam ini untuk variabel 4. Oke, mungkin itu seperti ini. Selanjutnya sekarang kita akan melakukan testing. Tapi sebelum itu saya cek dulu untuk scriptnya. Di sini kita bintang DH untuk pinjam. Oke, ID buku, ID buku, kita coba sepadan. Kemudian kita coba testing di tabel bukunya. Di tabel buku ini di bagian untuk satu icon hapus ini saya pakai yang warna biru. Baik, kita lihat untuk script yang ini ya. Ini nanti kita gunakan script ini. Kita gunakan script untuk scriptnya nanti kita letakkan juga di update peminjaman. Selanjutnya di bagian update peminjaman nanti kita tambahkan untuk scriptnya ya. Tapi sebelumnya di sini kita tambahkan dulu untuk filenya, kemudian kembali array. Di sini kita tambahkan untuk $. Oke, kita ambil scriptnya untuk mencari data ya. Kita
tambahkan di update pinjaman. Oke. Selanjutnya di sini dia akan mencari data ya. Dia akan mencari data di tabel di tabel buku nanti. Dia akan mencari data yang ada di ID pinjaman. Jadi banyaknya buku yang dia pinjam, kemudian dia akan melakukan kita coba untuk tambah data dulu. Dia akan mencari untuk previewnya ya. Kemudian di buku detail untuk ID pinjamnya. Selanjutnya dia berisi variabel 2. Kita cek dulu di variabel 2 ini. Kemudian untuk update di update pinjamannya ini variabel 2. Oke, itu saja. Kemudian dia akan melakukan update buku untuk update jumlah buku, kemudian dengan variabel 4 ini yang mengambil dari ID bukunya. Selanjutnya kita mempercantik ya. Sini saya pakai polar 8 9. Oke, di update pinjaman untuk ID buku ya. Keliru tadi. Kemudian kita cek di update ini variabel 8 variabel 9. Oke, sekarang kita coba testing dulu. Masih file. Selanjutnya kita masuk di bagian buku ya. Di bagian buku nanti kita cek di transaksi ini. Kita coba cek dulu di tabel buku. Ini tadi saya tambah data. Oke, kita pakai yang ini saja. Oke, selanjutnya kita coba testing untuk mengembalikan tanggalnya. Jadi hanya tanggal 1. Kemudian coba kita klik ya.
simpan, kemudian kita cek lagi untuk tabel buku ini belum bisa dihapus. Kita hapus dulu untuk beberapa, kita pakai cukup 2 saja. Kita bisa karena ya di sini sudah digunakan untuk yang ada di data pengunjung. Oke, kita hapus dulu beberapa data di database karena ini semua sudah digunakan. Kita bisa dihapus. Oke, selanjutnya baik, selanjutnya di sini kita coba testing. Coba testing dulu. Oke, di sini saya tadi coba testing. Ini saya update. Kemudian kita coba tambah data baru. Oke, kemudian kita coba 20. Oke, ketika kita simpan draft, maka jumlahnya tidak berubah. Jika kita simpan permanen, maka bukunya akan berkurang. Selanjutnya kita lanjut ya. Dengan cara simpan permanen kemudian dikembalikan, maka status manual kita sudah harus dimatikan ya, tidak boleh ada di bagian di update peminjaman seperti ini. Ketika update ya, ini datanya ini di update pinjaman, tambah dulu di pengunjung. Misalkan tambah dulu di bagian pengunjung. Ini ada duplikasi. Oh, ini untuk masuki jam bro. Oke, misalkan di bagian status ini, jika kita sudah di bagian dulu zaman, oke, misalkan ini
di bagian sebuah data peminjaman. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian peminjaman ya. Oke, di bagian cek peminjaman, kemudian di bagian statusnya ini, untuk statusnya ini kita cek di bagian peminjamannya. Selanjutnya kita ke update peminjaman. Oke, untuk tanggal kembalinya ini kita hilangkan untuk tanggal kembali. Selanjutnya tanggal kembali kita untuk status kita hilangkan. Oke. Selanjutnya kemudian tadi di tabel di beranda ya, di beranda tadi sepertinya untuk tabel taraf di bagian tanggal kembali ya, tanggal kembalinya ini sudah. Selanjutnya kita cek dulu untuk bagian sini ya, untuk scriptnya ini ada sedikit perubahan di bagian sini. Oke, selanjutnya kita cek dulu untuk tanggal kembalinya di bagian beranda ya, di bagian beranda. Selanjutnya untuk tanggal kembalinya ini kita hilangkan karena dia tidak memanggil lagi untuk tanggal kembalinya ya, kita tidak memanggil lagi. Kita sampai di ID pengunjung. Oke, untuk statusnya juga kita hilangkan. Selanjutnya kita masuk ke beranda. Kita masuk ke beranda. Selanjutnya kita cek dulu untuk bagian tanggal kembali ini sudah dihilangkan ya. Kita coba Ctrl S. Kemudian kita coba refresh. Oke, seperti ini. Untuk tanggal pinjamnya ini kita coba ya. Kita coba untuk diterimanya juga itu diserahkan, diterima itu masih kosong. Jadi selanjutnya diserahkan ini kita tambahkan script ya, yaitu kita tambahkan, kita kasih kosong untuk scriptnya. Kita masuk ke beranda tadi. Untuk tabel diserahkan
Oke. Kemudian di sini kita tambahkan untuk optionnya. Kita hapus dulu. Di sini kita tambahkan untuk optionnya. Option kemudian Ctrl S, optionnya kita kasih kosong. Oke, sabar, kita cek dulu. Klik name diserahkan. Option value. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya diserahkan ini sudah, kita coba testing dulu. Kita refresh dulu. Ini sudah kosong. Selanjutnya kita pilih dulu untuk diterimanya. Kita cek yang diterima. Oke, di sini kita kasih optionnya juga. Oke, ini juga sudah kosong. Jadi keduanya ini kosong ya untuk diserahkan dan diterima. Jadi sebenarnya kita boleh update ya. Kita tidak boleh update karena diserahkan itu kita simpan permanen, langsung diupdate oleh siapa pada saat dia mengembalikan buku. Diterima oleh siapa tergantung dari siapa yang menginputnya juga. Jadi untuk diserahkan ini kita cek dulu untuk scriptnya ya. Ini seharusnya kita tanda kutip juga. Oke, selanjutnya kita lihat untuk data diserahkannya ini. Kita delete ya. Kita diterima diserahkan ini. Kita cut saja. Selanjutnya untuk diterimanya juga ya, atau kita Ctrl Z kembali, kita cut ya sampai di saja. Kemudian untuk variabel diterima dan juga di update pengembalian ini diserahkan dan diterima ini kita hapus saja. Oke,
seperti ini. Kemudian diterima dan diserahkan, ini juga kita untuk variabelnya, dan juga kita coba testing dulu. Oke. Jadi kira-kira disebut seperti ini ya. Untuk tanggalnya ini, tanggal pinjam dan tanggal pengunjung. Untuk pengunjungnya ya, kita coba testing ya. Kita coba testing untuk simpan datanya. Misalkan oke, di sini datanya sudah tersimpan. Oke, setelah itu kita masuk di bagian beranda ya. Kemudian di sini kita tidak bisa mengubah ya datanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke oke, baik, selanjutnya di sini kalau kita simpan yang melakukan ubah permanen ini masih ya. Maka untuk melakukan pengecekan dan jika jumlah buku yang kita simpan itu melebihi jumlah buku yang begitu jauh melebihi jumlah penyimpanan, untuk sistem akan menolak. Jadi contohnya di buku sini ya, di buku ini ada 100 ya jumlah buku. Oke, di buku ini saya ada sedikit tadi kesalahan. Kita cek lagi di buku tadi untuk baik, selanjutnya di bagian update detail permanen. Update detail permanen, di sini dia akan melakukan, kita akan masukkan script sehingga dia melakukan pengecekan untuk buku yang sudah dipinjam. Selanjutnya di detail ini kita masukkan script ya. Untuk scriptnya ya, kemudian dia akan mencari data. Baik, selanjutnya di sini kita masukkan script ya. Scriptnya kita buat di bawah sini. Yang pertama dia akan mencari data. Kita ambil script yang ini, kemudian kita letakkan di bagian atas. Oke, selanjutnya kemudian di sini saya C56, kemudian kita copy letakkan di sini, kemudian untuk ini kita kasih 356. Sudah ada 4 ya. Oke, 356. Variabel berikutnya 356. Kemudian dari dia akan mengambil dari tabel detail ya, ID pinjamnya, kemudian ID pinjam, ID pinjam detail, kemudian selanjutnya
untuk variabelnya ini kita ganti ya, ini kita masukkan ini semua. Kemudian ini kita ganti dengan kurang satu. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan untuk LC-nya. Selanjutnya oke, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk lokasinya ini kita hapus ya. Kita tambahkan untuk lokasinya header lokasinya. Lokasinya di beranda.php. Kemudian untuk n-nya sama dengan pesan ini sama dengan 11. Kemudian untuk pesan, maaf ini bukan dolar, ini pesan kemudian untuk stok ya, stok kedua. Oke, selanjutnya tadi di ID pinjam ada data buku ya. Nanti stok ini jika variabel stoknya ini lebih kecil dari 1 ya, maka dia akan kembali dan mengirimkan pesan untuk stok ya. Jika dia lebih dari 1 maka besarnya itu sama dengan 1, dia akan menjalankan perintah simpan. Oke, selanjutnya untuk scriptnya ini kita cek lagi ya, kemudian selanjutnya kita coba testing, coba ini letakkan di bagian bawah. Masih ada yang lain, kita taruh kembali progress. Masuk lagi di update tadi. Di update detail. Oke, guys, di sini tidak ada error. Kita cek dulu. Ini 11 untuk pesan stok. Oke, kita coba testing dulu ya. Kita Ctrl S. Oke, tadi untuk peminjamannya ini mana tadi? Oke, ini saya ubah untuk hapusnya jadi warna biru ya. Coba jadi warna oke, selanjutnya ini kita verifikasi 50. Oke, selanjutnya kita coba simpan permanen. Kayaknya ada sedikit kesalahan di detail line 20. Ctrl S, asal 8. Kita
cek dulu ya, cek ini ada kesalahan tadi ya, coba refresh. Oke. Kemudian kita cek di data buku ya, kita cek di data buku. Oke, ini dia sudah bertambah ya, jadi 120 ya, 120. Oke. Simpan permanen ini, maka dia akan kirim pesan gagal. Ini pesan gagalnya belum ada ya, pesan gagalnya belum ada. Kita pinjaman pesan gagal belum ada. Kita coba testing lagi. Kita coba simpan permanen. Oke, di sini pesannya belum ada ya. Kita cek dulu. Baik, setelah saya coba testing ya. Mana tadi? Ini dia akan mengirim pesan. Pesannya itu untuk stoknya itu sudah muncul ya. Oke. Selanjutnya kita cek di bukunya itu. Di buku itu masih ya, tetap dia punya jumlahnya. Kemudian kemudian supaya kita kliknya itu, kita akan tambahkan di konfirmasi ya, di bagian, kita akan buat di bagian beranda. Di berandanya, di bagian beranda. Oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan di bagian sini ya. Di sini kita tambahkan untuk case yang berikutnya ya, yang kita ambil script yang ini. Kemudian kita letakkan di bagian bawah. Untuk case yang ini kita ubah dengan stok. Kemudian ini kita ganti dengan stok salah buku yang akan dipinjam tidak mencukupi ya. Stok salah satu buku yang akan dipinjam. Dipinjam tidak mencukupi. Silakan hapus dan input ulang. Hapus dan input ulang jumlah. Oke, kemudian
kita coba refresh. Maaf, di bagian peminjaman kita coba refresh. Oke, maka akan muncul pesan stok salah satu buku yang dipilih tidak mencukupi, silahkan hapus dan ulang dengan. Oke, sekarang kita coba kita lihat di bagian tabel buku yang di beranda. Oke, di tabel buku, karena untuk stoknya ini 60, maaf, untuk stoknya tadi berapa ya, 70 ya, 80. Kita coba hapus yang ini, kemudian kita ganti dengan stoknya ini kita buat 1 juga. Ketika kita coba simpan permanen itu juga sama ya. Di sini ada sedikit kesalahan. Kita coba import lagi. Oke. Sekarang kita cek dulu untuk bagian update-nya, update detail. Oke, di sini untuk ID bukunya oke. Selanjutnya $56. Kita coba dulu ya, $56. Kita coba Ctrl S, kemudian kita coba tadi data yang ini, kita coba simpan permanen. Oke, maka datanya sudah tersimpan karena dia satu buku yang diinput ya, maka dia sudah tersimpan di buku. Maaf, di ID pinjam itu buku dia sudah tersimpan. Oke, kita selanjutnya untuk tanggal kembalinya ini kita delete. Berarti di bagian insert peminjaman, insert peminjaman ke insert peminjaman untuk tanggal kembalinya ini kita hapus. Selanjutnya variabel 2. Oke, yang variabel 2 ini kita hapus ya. Kita hapus. Oke. Selanjutnya kita coba Ctrl S, kita coba refresh dulu di tambah data baru. Oke, ini tanggal kembalinya masih ya di data peminjaman. Coba di beranda tanggal kembali. Oke, kita belum save.
data baru. Oke, selanjutnya kita coba testing. Oke, ini datanya sudah ada. Masih ada kesalahan ya di sini. Kita coba tambah ulang datanya. Sukijang. Oke, masih di sini kesalahan, masih ada kesalahan di sini. Kayaknya tidak tersimpan. Ini tidak tersimpan untuk tanggal kembali ya. Kita cek dulu di untuk detailnya. Ini tanggal kita coba testing ulang. Ini belum ya. Oke, kita cek dulu untuk scriptnya ya. Variabel 2 nya sudah. Save. Coba simpan. Oke, datanya sudah ada. Selanjutnya untuk detailnya, kemudian di tabel bukunya sudah ya. Tabel bukunya sudah, kemudian kita coba di tanggal pengembaliannya. Oke, ini sudah. Datanya sudah terisi ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke jadi ini ya untuk tampilannya. Selanjutnya untuk menampilkan stok buku ya, misalkan saya mau pesan di stok buku, misalkan saya mau pesan sesuatu, maka di tabel pinjam itu ada dengan nama transaksi ya. Di transaksi di bagian select ya, nanti kita akan tambahkan di bagian transaksi. Kita buka di transaksinya. Ini nanti di bagian tabel buku oke, di bagian kita cari dulu untuk di bagian seleksinya ini, selain menampilkan judul ya, nanti kita juga akan menampilkan stok ya. Untuk stoknya, kemudian ini kita ambil scriptnya.
copy, kita juga mengambil untuk jumlah stoknya. Oke, di sini kita tambahkan, kita ganti dengan jumlah. Oke, kira-kira seperti ini. Kita tulis dulu. Selanjutnya di sini kita coba tambahkan apakah bisa menambahkan atau tidak saat testing. Kemudian kita masuk ke D3 School. Di link bootstrapnya. Oke, selanjutnya kita ke bootstrap base ya, base. Kemudian kita ambil script yang ini. Ctrl C. Selanjutnya kita letakkan scriptnya ini di bagian sini. Oke. Kemudian kita nanti ambil judul ya, judul dan ID buku. Jadi jumlahnya ini kita hapus dulu. Oke. Kemudian di sini kita taruhkan untuk jumlahnya tadi. Project. Oke. Seperti ini, kita Ctrl S. Kita coba testing dulu. Kemudian kita edit dulu untuk netbook untuk jumlah. Kemudian di bagian sini ya, ini kita tambahkan untuk stoknya. Kemudian selanjutnya oke. Kita cek dulu. Kita Ctrl Z dulu semua. Untuk judul, kemudian Ctrl C. Untuk jumlahnya PHP-nya ini kita hapus. Oke. Kita cek dulu PHP select.
Judul, ID buku dengan judul dan jumlah. Sebelahnya judul ya. Stok, kemudian tambahkan untuk PHP ini option. Oke, kita lihat di sini nantinya kita kembali ke W3 School saja. Untuk bootstrapnya baik, oke. Selanjutnya di sini kan misalkan kita di sini sudah ada stoknya ya, jumlahnya tambah. Oke. Nanti di sini untuk update simpannya kita buat jumlah yang sudah ada ya, sebelumnya jangan muncul seperti ini. Jadi caranya itu kita jika kita masukkan untuk datanya ya, dia tidak input secara 2 kali, misalkan seperti ini, maka sebelumnya untuk proses penyimpanannya tersebut akan dicek terlebih dahulu ya di tabel detail. Oke, langsung saja kita misalkan kita input dengan data yang sama ya, buku yang sama, jadi dia tidak ada tambahan ke seperti ini. Untuk simpan permanennya sebelumnya, oke, sehingga dia akan menambahkan sebanyak 1 ya untuk update-nya. Oke, kita hapus dulu untuk datanya. Selanjutnya kita ke transaksi ya. Data transaksi. Selanjutnya kita baik, langkah selanjutnya kita cek ya. Di sini kita tambahkan script ya untuk informasi detail peminjamannya. Di bagian insert peminjaman, di sini kita tambahkan data insert peminjaman. Oke, insert detail ya, maaf, insert detail. Di sini kita tambahkan data untuk update pinjam, update detailnya. Mencari data di dalam database sesuai inputan yang dimasukkan. Selanjutnya untuk dolar data, dolar konektor, kemudian select detail where ID pinjam, kemudian like dolar variabel 1. Selanjutnya ini ID buku, kemudian like
untuk dolar variabel 2. Selanjutnya di sini kita tambahkan if, kemudian SQL rows, kemudian untuk dolar data selanjutnya di sini kita tambahkan untuk while-nya, kemudian untuk dolar d MySQL difference array. Selanjutnya untuk dolar data, oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan show untuk dolar d. Untuk view yang pertama ada jumlah, dua, ini kita hapus saja. Selanjutnya di sini data ditemukan dan ditampilkan ke layar. Selanjutnya kita tambahkan cx, kita letakkan di bagian bawah. Oke, untuk dolarnya seperti ini. Oke, kita lihat untuk kita ke detail permanen ya. Di sini sudah. Selanjutnya kemudian untuk detail permanen, selanjutnya kita ambil script dari detailnya ini. Selanjutnya kita ke insert ya, insertnya, kemudian kita ke mana ya, peminjaman. Di bagian sini. Oke. Selanjutnya kita cek lagi untuk scriptnya ya. Kita cek dulu untuk scriptnya. Kita ke update detailnya dulu. Update detail, insert. Kita ke update detailnya dulu. Update detail permanen. Oke. Selanjutnya kita ambil script yang ini. Kita Ctrl C, kita letakkan di insert ya, di bagian insert di sini. Kita taruh scriptnya di sini. Selanjutnya ini kita dulu. Selanjutnya untuk header location-nya
di transaksi.php. .php kemudian industri. Selanjutnya untuk dolar variabel 1 kita ambil yang ini. Oke, selanjutnya ini bagian bawah. Di sini untuk update detail ya, kita ubah update detail, kemudian set jumlah buku ya. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan script lagi ya. Kita tambahkan script lagi di sebelah bagian ujungnya. Kemudian di sini kita tambahkan dolar. Selanjutnya dolar D untuk jumlah. Kemudian ditambah untuk variabel. Kita tambah untuk dolar variabel 3-nya jumlah. Oke, kira-kira seperti ini. Kita cek dulu untuk scriptnya ya. Kita coba Ctrl S. Oke, di sini ada some error ya. Dolar konektor select bintang ya. Select bintang. From detail ber-ID pinjam. Like untuk dolar variabel 1, untuk like variabel 2. Oke, ini masih ada errornya. Kita cek lagi. Oke, di situ benar. Oke, kita cek dulu untuk scriptnya ya. Oke, selanjutnya kita coba testing. Di sini misalkan yang pertama yang ini 1 kita tambahkan. Selanjutnya dengan jumlahnya yang kita kasih jumlah ini, misalkan 5 saja. Kalau 1 dia pasti akan simpan. Oke, selanjutnya stoknya ini sudah ada. Jadi kemudian
Di sini stoknya kita kasih 10, kita tambahkan. Oke, kemudian di sini ada 15 ya, kita coba simpan permanen. Nah, kita lihat dulu di buku ya. Oke, di sini ini sudah berkurang ya untuk datanya. Kita lihat di peminjaman pinjam. Kita lihat di cetak laporannya. Oke, kita sambil menunggu ya. Baik, untuk filenya sudah ada ini. Selanjutnya konsep kita cek di buku ya. Di buku ini tadi yang saya input tadi 100, ini sudah berkurang ya di bagian ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke untuk di database ya. Kita reset ulang di tabel pinjamnya. Oke, selanjutnya di tabel pinjamnya ini kita delete semua. Kita reset ulang. Selanjutnya kita ke tabel detailnya. Kita ya detail juga kita reset semua. Kita delete ini. Wah, ada banyak sekali file ya. Oke, kita cek dulu di untuk data detailnya ini. Kita reset semua dulu ya. Kita reset semua. Ini detailnya ada banyak sekali ya, data-datanya. Oke, selanjutnya ini saya setting manualnya dulu. Setting manual di bagian tabel punya ya, di tabel buku. Oke, selanjutnya kita coba refresh dulu. Oke, misalkan di sini untuk tabel bukunya ada 90 dan 90 dan 100 ya. Di peminjaman ini kita tambah data baru. Oke. Selanjutnya kita coba testing dulu.
Selanjutnya ini kita kasih 1 stoknya ya 80, kemudian kita simpan. Ini ada 100, kemudian oke, kita coba lagi. Ini dia tidak bisa. Oke, dia bertambah ya jumlahnya jika kita input. Selanjutnya kita simpan permanen dulu. Oke, kita cek dulu di buku tadi dia berkurang berapa. Oke, dia berkurang ada 88 dan 80. Jadi jumlahnya ada 11, 12. Oke, selanjutnya di peminjamannya ini coba kita laporan dulu. Beranda. Oke, jadi lihat ini bukunya berkurang. Tadi ini kan 100, jadi saya akan 10 data dan ini 2 data. Oke, di sini sepertinya di sini ada kas ya untuk datanya. Kita testing ulang ya. Testing ulang di peminjaman. Selanjutnya sudah, kemudian kita coba tambah 1 ya. Kemudian ini kita buka dulu untuk query-nya, kita lihat dulu. Mungkin ada yang kita cek dulu scriptnya yang bagian. Oke, kita cek query dulu ya. SQL ini di transaksi. Di update detail, di update detail permanen. Kita cek query dulu di tabel detail. Oke, selanjutnya untuk query-nya sudah ya.
Oke, selanjutnya kita cek dulu. Open. Oke, ini sudah ya. Tadi kan kita input 1 dan 10. Selanjutnya kita cek yang query tadi. Empat 9. Oke, selanjutnya kita hapus dulu. Cek dulu detail dipinjam. Detail dipinjam like 49. Oke, kita cek di detail ini stoknya belum ada. Kita cek di kembali, coba yang kita sudah input transaksi berapa ya, 48. Oke, ini untuk ID-nya, ID buku dan stoknya sudah ada ya. Selanjutnya untuk stoknya 86. Selanjutnya oke, kita cek lagi ya. Jadi kedua variabel ini dia stok berbagi. Kemudian kita cek dulu di buku. Oke, 87 dan 80 ya. Kita cek dulu di peminjaman dan juga buku ya. Oke, di peminjaman kita harus testing terus. Misalkan data ini saya import ya, coba 7. Kita simpan permanen. Kita lihat di buku. Oke, ini jadi berkurang. Tadi 87 ya. 87. Jadi sekarang sudah berkurang. Untuk seperti ini sudah benar. Selanjutnya kita coba testing lagi. Kita coba testing lagi di peminjaman.
kita harus testing terus ya. Ulang itu, coba ini satu lagi, berarti dia muncul dua seperti ini. Ini kita kasih 5, kita tambah 1, berarti stoknya jumlahnya bertambah ya. Oke, itu saja. Coba kita ini sudah ya. Ya, ntar kalau kita jalankan ya, kita simpan permanen. Oke, ini berkurang untuk datanya. Data jadi tadi berkurangnya ketika kita tambah ya. Dari peminjaman ini dia tidak ada pendobelan lagi untuk penambahan data. Ya. Dia langsung ditambahkan di jumlah buku. Oke, kita coba testing lagi. Ini kita kasih 1, kita coba tambah. Nah, jadi jumlah ini 1 ya. Ketika kita input lagi dengan buku yang sama, kita tambahkan dengan jumlah, maka jumlahnya ini akan bertambah. Begitu pula dengan yang kedua, tekan 3, kita tambah lagi di stok buku yang 68, kita tambahkan 5 misalkan. Simpan, sudah ada 10. Coba kita simpan permanen, kemudian kita cek di buku. Maka ini datanya berkurang ya, 72 ini 50. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi untuk script ya. Di data detail ini kita tambahkan, kita lakukan tambahan untuk kita cek di detail ya. Untuk detail permanen, update detail permanen. Selanjutnya ini ID buku, seharusnya ini kita tambah lagi. Ini variabel 356 yang pertama ini untuk stoknya. Oke, selanjutnya di bagian sini untuk variabel 2-nya, di sini kita tambahkan dengan detail ID buku. Kita kasih jarak dulu, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita cek untuk ID bukunya, itu variabel yang ini kita ambil, kita letakkan di bagian sini. Oke, kira-kira seperti ini.
Selanjutnya, jadi untuk skripnya itu kita coba jalankan kembali ya di tabel peminjaman. Kita simpan. Selanjutnya kita tambah data lagi. Kita testing ini 72 dengan jumlahnya misalkan 5. Oke, kita input lagi 1, maka jumlahnya bertambah 6. Itu pun dengan data berikutnya kita kasih 5. Ini 52, kita kasih 6, berarti 11. Selanjutnya untuk persediaannya ya. Kita simpan permanen di buku. Dia berkurang, datanya berkurang sesuai dengan jumlah yang kita input. Selanjutnya kita cek dulu untuk script. Kita coba testing lagi. Di database ya, untuk detailnya ini kita drop dulu. Di tabel pinjamnya oke, selanjutnya kita coba testing lagi. Jadi kita harus benar-benar sudah ya, kita pastikan di buku ini kita edit dulu, kita kasih 100. Jumlah 100. Oke, selanjutnya kita coba ini lagi, tambah data baru. Hari ini kita simpan. Oke, ini ada 100, coba kita 5, kita tambahkan, kemudian kita input dengan data yang sama, dengan jumlah yang sama. Oke, berubah jadi 10. Kemudian untuk yang kedua kita 5, kita simpan permanen, kita cek di buku. Oke, ini berkurang, jadi jumlahnya berkurang sesuai dengan yang kita tambah ya. Selanjutnya kita coba untuk stoknya itu melebihi dari jumlah buku yang ada. Kita coba input. Jadi misalkan kita misalkan dari data yang pertama ini kita kasih 100, kita coba tambahkan, begitu juga dengan yang ini kasih 100, dan kita simpan permanen, maka akan muncul notifikasi ya, stok salah satu bukunya tidak mencukupi, silakan hapus dan input ulang jumlahnya. Tapi kalau kita lihat di buku ini jumlahnya tetap sama ya. Jumlahnya tetap sama. Sekarang kita
testing terus ya, terus simpan ujung, kemudian 90 proses 10, tambah 5 jadi kita tambah lagi 10 jadi 15 dan permanen. Kemudian kita cek di tabel buku, oke, jumlahnya berkurang. Oke, selanjutnya kita cek lagi. Oke, variabel 2 untuk script yang ini kita tambahkan untuk apa yang kita ambil, misalkan order by detail. Jadi yang kita ambil itu jumlah. Terus order by detail jumlah. Nah, ini buku. Kita coba testing lagi. Jam ini 80, kita kasih 10, kemudian kita tambah data, tambahkan kita input data yang sama, kita jumlahnya sudah 20, kemudian data berikutnya kita tambahkan, dia tidak pendobelan untuk judulnya. Oke, 20 kita simpan permanen, kita cek di buku, datanya berkurang. Baik, itu saja ya penjelasan saya tentang validasi stok buku. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan maupun penjelasan saya yang kurang jelas. Itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih.